Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saat ini mungkin banyak sekali anak-anak muda atau para sahabat SP30 yang kurang begitu paham etika dalam bersosial media. Karena pelajaran ini tidak ada di sekolah. Jadi oleh sebab itu saya mungkin akan ajarkan di sini karena sosial media itu ternyata punya etikanya. Nah, ketika Anda paham etikanya, kamu akan disukai oleh begitu banyak orang. Apa saja etikanya setelah yang satu ini? Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Nah, sosmed itu sudah menjadi kehidupan di zaman sekarang. Kita nggak bisa lepas dari sosial media. Saat ini sosmed sudah bisa dijadikan sebagai biografi atau personal branding atau portofolio Anda terhadap seseorang ataupun karir. Jadi ketika seseorang mau melamar kerja, yang dicek pertama itu sekarang salah satunya adalah kualitas sosmednya. Dan yang mana manfaat sosmed sudah bisa dirasakan di zaman sekarang dan kita bisa menggunakannya secara baik dan benar. Nah, jadi di sini saya ada jabarkan ada beberapa etika cara menjawab di sosial media yang mana kita di sini akan paham mana yang menunjukkan kualitas Anda berbicara dan mana yang menunjukkan Anda itu mempunyai kapasitas di dalam menjawab pertanyaan konsumen atau ketika Anda mau diterima bekerja atau ketika Anda itu mau meningkatkan dealing dengan sebuah negosiasi besar. Nah, di sini ada beberapa etika. Nah, yang salah saya kompensasikan dulu di sini. Saya jelaskan. Kalau yang salah itu seperti ini. Ketika Anda di chat, terus kemudian jawaban Anda itu, maaf saya telat membalas. Nah, sebetulnya ada kata maaf saya telat membalas, itu kesan kelihatannya benar-benar baik gitu. Tetapi dari sini ketahuan bahwa Anda itu orang average. Nah, harusnya yang benar adalah terima kasih Anda telah menunggu. Nah, jadi dari sini ketahuan kalau dibalik, kalau seandainya yang membutuhkan adalah mereka, bukan Anda. Jadi ketika mereka chat Anda betul-betul membalasnya itu lama, makanya Anda jawab, terima kasih telah menunggu, tadi saya ada kesibukan ini. Nah, itu dari cara Anda menjawab, menunjukkan bahwa Anda bukan membutuhkan pekerjaan. Saat ini seperti contoh ya, saya sering menerima DM di Instagram. Isi DM-nya itu tidak sedikit loh, yang Pak saya minta sumbangan, Pak saya kesulitan, saya kena pinjol, Pak, Bapak bisa pinjemin saya atau tidak? Kira-kira kalau jawaban seperti itu, bakal saya pinjemin atau tidak? Dia pertama, dia salah sasaran. Kalau mau pinjem bukan ke saya, dia kalau mau pinjem harus ke bank. Ke saudara pun belum tentu dipinjemin ya. Itu jawabannya selalu seperti itu. Nah, dari sini kita udah melihat kapasitas bahwa orang seperti kayak gini tidak bakal bisa kita pekerjakan. Atau tidak bisa dijadikan partner, atau tidak bisa dijadikan teman untuk maju. Nah, harusnya dari cara dia menjawab adalah terima kasih telah menunggu. Kelihatan banget kalau orang ini mempunyai sebuah etika yang positif dan dia mempunyai sebuah kualitas di dalam kualitas jawaban dia. Nah, yang kedua, jawabannya seperti ini. Apa kamu bisa melakukan? Nah, itu salah. Harusnya jawaban yang benar adalah bisakah saya minta tolong untuk? Ya, jadi cari cara Anda menjawab, minta bantuan itu sudah kelihatan kualitas Anda itu lebih bagus. Nah, itu sesuatu yang menurut saya dari sini kelihatannya maksudnya sama, tapi cara Anda menjawab itu sudah sangat berbeda. Yang ketiga, kesalahan yang paling nomor 3 adalah oke, sama-sama. Kalau misalkan Anda dapat sesuatu, nah itu kurang pas. Harusnya Anda menjawab terima kasih kembali, senang bisa membantu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi nggak cukup kalau kita oke sama-sama, terima kasih kembali, senang bisa membantu. Jadi ketika Anda menjawab seperti itu, ini kan kelihatan kalau Anda itu telepon operator, kalau Anda telepon kepada perusahaan-perusahaan asuransi, perbankan yang profesional, jawaban daripada customer service itu akan menentukan kualitas layanan daripada perbankan tersebut. Dan dari cara menjawab CS-nya itu dari sini sudah menunjukkan bahwa, dan ini terutama untuk Anda yang punya online shop dan sebagainya, itu sangat penting sekali ketika Anda itu mempunyai kualitas jawaban seperti ini. Yang keempat, saya rasa mungkin kita harus. Nah, itu menurut saya cara menjawab yang kurang pas. Harusnya sebaiknya kita. Nah, sebaiknya kita. Jadi saya rasa mungkin kita harus itu seolah-olah Anda cuman menekankan opini Anda. Anda cuman mempunyai sebuah keinginan, hanya keinginan Anda yang ingin dipenuhi. Tetapi kalau berpartner, sebaiknya kita. Nah, sebaiknya kita itu artinya
Dari sini ketahuan bahwa kamu dan saya bersama-sama. Dan dia merasa dihargai dan dihormati untuk kita mau dengarkan pendapatnya. Tetapi kalau seandainya Anda sebaiknya menurut saya itu begini, nah itu Anda cuman ingin menyampaikan pandangan Anda pribadi, ya. Nah itu dari sini. Ini kelihatannya maksudnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Yang kelima, semoga dapat paham ya. Jadi seolah-olah kayak dia nggak paham gitu. Oke, let's say dia nggak paham, semoga dapat dipahami ya. Jadi ini berlaku untuk orang yang setara ataupun Anda sedang mau menjalin kerjasama. Nah, tetapi yang benar adalah beritahu saya jika Anda memiliki pertanyaan. Any questions? Ada pertanyaan nggak? Don't hesitate to call me, atau jangan sungkan-sungkan untuk telepon saya anytime, 24 jam. Nah, seperti kayak gitu, itu dia akan merasa sangat dihargai. Silakan pelajari dulu proposal saya. Semoga dapat dipahami ya. Nah, itu seolah-olah kayaknya kalau orang itu nggak paham itu, nah ini sepele, kecil. Tapi dari sini kita kan bisa tahu cara Anda menjawab itu, kualitas Anda sampai di mana. Terus yang keenam, maaf atas kesalahan saya. Tidak salah sih, Anda minta maaf atas kesalahan Anda itu tidak maaf. Tapi harusnya kata-katanya nggak seperti itu. Terima kasih telah memberitahu saya. Ya, jadi kita akan hormati. Nah, kalau maaf atas kesalahan saya, seolah-olah kita itu selalu posisinya adalah tidak setara. Posisi kita itu adalah seolah-olah kita itu menjadi bawahan. Posisi kita itu seolah-olah meskipun dia salah, tapi kita maaf itu tidak salah. Tetapi dalam konteks seperti ini, itu tidak tepat. Nah, konteks seperti ini adalah terima kasih telah memberitahu saya. Kita akan perbaiki kinerja kita ke depan. Nah, sama kan? Sama aja seperti maaf atas kesalahan saya, kita akan perbaiki kinerja. Paham ya bedanya ya? Jadi dari sini kelihatan kalau cara Anda menjawab itu menentukan kualitas Anda. Sekali lagi, kualitas Anda sampai di mana. Sekalipun sama-sama salah atau tidak, tapi dari kualitas Anda menjawab sangat berpengaruh dari cara Anda menjawab. Terus berikutnya yang ketujuh, bisakah saya pergi lebih awal? Kata-kata ini seolah-olah benar, tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah saya perlu berangkat jam sekian karena saya ada keperluan. Anda menunjukkan postur Anda. Kalau postur Anda itu tepat, maka seolah-olah yang membutuhkan itu adalah dia, bukan saya. Tapi ketika Anda sudah menentukan jam bahwa sama-sama, ayo. Jadi Anda tidak di bawah dia. Kalau kita bisakah saya pergi lebih awal, ini seolah-olah Anda hari ini bukan jadi leader di perusahaan itu. Kalau kita sama-sama berangkat jam sekian, ayo, maka disiplin waktu. Dari sini ketahuan kualitas Anda di mana. And the last, terakhir adalah maaf sudah mengganggu waktunya. Ini menurut saya pertanyaan terlalu lazim. Harusnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini seolah-olah baik, maaf sudah mengganggu waktunya. Yang terakhir adalah terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari cara Anda menjawab kan kelihatan banget kalau kualitas Anda itu adalah betul-betul menentukan kapasitas kalian. Ya. Padahal maksudnya itu sama. Maaf loh sudah mengganggu waktunya. Nah, orang Indonesia kebanyakan itu adalah yang di poin ke sebelah. Poin yang salah ini. Sekali lagi itu tidak salah, tapi itu ya orang Indonesia itu jawabannya itu seperti ini. Harusnya ketika kita mau naik kelas, kita mau level up, kalau kita mau sukses before 30, kita sudah harus tahu bahwa jawaban seperti ini yang harusnya kita miliki. Demikian ada 8 etika yang saya rasa kalau kita betul-betul paham, maka saya yakin kualitas Anda akan sangat ditentukan dari kualitas jawaban Anda. Sukses untuk Anda. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya. And always salam hebat. Luar biasa.